Saya Alfi Syahrin Nasution dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya Brilian Aufa Pratama, CPNS dari Kantor Kabupaten Tapanuli Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ika Febriani. Saya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nama saya Iis Widyastuti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Nama saya Kade Eva Dwi Pratama. Saya berasal dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dalam video kali ini kami akan memaparkan best practice and bad practice pada manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Berikut contoh penerapan manajemen ASN yang tidak baik. Dalam tayangan ini, terlihat seorang ASN yang sedang melakukan kampanye. Hal ini tidak dibenarkan ya. Seorang ASN harus bebas dari intervensi politik. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan berikut contoh penerapan manajemen ASN yang baik, yaitu seorang ASN yang menolak adanya kampanye. Datang terlambat merupakan bad practice dalam manajemen ASN. Datang tepat waktu dan mengikuti prosedur yang diterapkan instansi sebelum masuk ke gedung tempat bekerja adalah contoh penerapan best practice dalam manajemen ASN. Terjadinya kolusi. Kolusi ini merupakan kesepakatan jahat yang dilakukan bersama-sama untuk meraup keuntungan. Dalam video ini terlihat seorang mafia tanah datang ke kantor BPN. Mafia tanah tersebut mengajukan kerjasama dengan kepala seksi untuk meloloskan perizinan hak milik. Setelah berkoordinasi, akhirnya kepala seksi langsung menyetujui dan menandatangani surat perizinan. Contoh ini merupakan bad practice dalam manajemen ASN. Lain halnya dengan video ini, terlihat ada seorang mafia tanah yang datang ke kantor BPN dan mengajukan kerjasama dengan kepala seksi untuk meloloskan perizinan. Namun, kepala seksi tersebut tidak mau bekerja sama dan menolak dengan cara halus. Contoh ini merupakan best practice dalam manajemen ASN. Etika yang salah saat berjumpa dengan pemohon. Sedangkan ini adalah etika yang benar ketika berjumpa dengan pemohon. Berikut contoh penerapan pelayanan publik yang tidak baik. Dalam tayangan ini terlihat seorang ASN yang tidak ramah dan mengangkat telepon saat sedang melakukan pelayanan. Hal ini tidak dibenarkan ya. Pelayanan publik sudah diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dan berikut contoh penerapan pelayanan publik yang baik, yaitu seorang ASN yang memberikan pelayanan dengan ramah dan informatif.
Bad practice. Berikut adalah video pemohon atau masyarakat yang kecewa karena tidak mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik mengenai posisi berkas permohonan yang telah diajukan. Best practice. Berikut adalah video pemohon yang puas dalam mendapatkan pelayanan dari petugas karena telah dilayani dan diedukasi dengan baik, di mana petugas tersebut telah memberikan informasi tata cara pengecekan posisi berkas dan mengedukasi bahwa setiap berkas permohonan sudah terdapat kartu kendali, sehingga akan dengan mudah mengidentifikasi bila ada permasalahan dalam proses pengerjaan dan penyelesaian berkas permohonan. Contoh yang tidak baik yaitu tidak berkoordinasi dengan aparatur desa pada saat pelaksanaan program PTSL. Ini adalah contoh baik, yaitu berkoordinasi dengan pihak desa terkait dengan program PTSL. Terlihat dari isi chat tersebut, ada seorang pegawai dari Dinas Perizinan yang bertanya kepada pihak BPN terkait dengan peruntukan lahan. Ternyata terdapat ketidaksamaan data dari kedua instansi tersebut. Namun, terdapat industri yang terkenal mengajukan pendirian bangunan di kawasan tersebut. Pegawai BPN tampak menanggapi isi komunikasi tersebut dengan santai dan langsung menyetujui permohonan pendirian bangunan pada peruntukan lahan yang belum jelas, karena pegawai tersebut berpikiran bahwa industri ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kedua instansi. Lain halnya dengan video ini. Pertanyaan seorang pegawai dari Dinas Perizinan ditanggapi dengan sopan oleh pegawai BPN yang berkaitan, dan karena pegawai tersebut mengetahui adanya ketidaksinkronan data yang dimiliki, maka ia menolak permohonannya dengan halus, karena data yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut harus disinkronkan terlebih dahulu. Contoh ini merupakan best practice dalam Whole of Government. Bad practice. Berikut adalah video petugas loket penggalan sertifikat yang langsung menyerahkan sertifikat kepada masyarakat dengan tidak melakukan edukasi terlebih dahulu, di mana edukasi tersebut seharusnya dilakukan untuk yang pertama, mengecek kesesuaian nama antara di KTP dan di sertifikat, serta yang kedua, mengecek kesesuaian luas di SPP TPWB dengan luasan sertifikat yang baru terbit. Best practice. Jadi, seorang petugas loket penyerahan sertifikat wajib untuk mengedukasi masyarakat untuk yang pertama, mengecek kesesuaian nama di KTP dan di sertifikat. Yang kedua, mengecek kesesuaian luasan di sertifikat dengan di SPP TPWB. Dan bila mana terdapat perbedaan, maka masyarakat diwajibkan untuk melakukan mutasi pajak ke instansi Dinas Pendapatan Daerah. Sehingga di tahun berikutnya, SPP TPWB akan keluar dengan nama dan luasan yang sesuai dengan yang ada di sertifikat tanahnya. Demikian video kami mengenai best practice and bad practice pada manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Sukses ya. Mau lihat teh? Mau lihat deh. Terima kasih.